Shalom, senang bertemu kembali. Hari ini Kak Masta bawakan renungan yang berjudul Wajah Orang Cacat, Wajah Allah. Leher anak itu miring dan tangan kirinya seperti menggantung serta bergoyang-goyang. Seorang ibu berjalan dengan pincang. 3 orang buta menunggu kesempatan menyeberang jalan sambil memegang bahu teman yang ada di depannya. Terus apa reaksi kita? Memandangi mereka dan kita merasa kasihan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa orang difabel atau orang cacat justru paling tidak suka ditonton atau dikasihani? Kalau ditonton dan dikasihani, mereka merasa semakin berbeda dari orang lain. Di sampul brosur sebuah panti karya orang difabel tertulis, "Janganlah kami dikasihani." 1 dari 10 orang adalah penyandang cacat atau difabel. Entah itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ada juga secara mental. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Kalau 1 dari 10 orang adalah difabel, tentunya ada orang difabel di tiap kelas sekolah, di tiap pabrik, di tiap kantor, di tiap gereja. Namun kenyataannya di situ tidak ada orang difabel. Mengapa? Bukan karena orang difabel tidak ada, melainkan karena tempat-tempat itu tidak membuka pintu bagi orang difabel. Misalnya, apakah gereja terbuka untuk orang-orang difabel? Kita menjawab, ya tentu saja. Namun kenyataannya, apakah orang difabel yang duduk di kursi roda atau yang memakai tongkat bisa masuk ke gedung gereja? Bagaimana bisa masuk jika anak tangganya saja sudah begitu banyak? Mereka akan termangu di depan gereja ketika melihat anak tangga itu dan berkata lirih, "Gereja ini bukan untuk saya." Pelayanan dibutuhkan oleh orang difabel adalah memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk berpartisipasi. Namun, masyarakat cenderung mengisolasi dan menyisihkan orang difabel. Keadaan mereka dianggap sebagai aib yang memalukan. Akibatnya mereka pun semakin merasa malu dan merasa rendah diri. Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang betul-betul berbeda. Dia tidak menyisihkan orang difabel. Menurut Lukas 14 ayat 7-24, pada suatu perjamuan, Yesus melihat orang-orang yang hadir berusaha memberi kesan bahwa mereka itu orang terkemuka. Mereka seolah-olah saling meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Karena itu, kepada mereka Yesus berkata, "Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta." Di tengah budaya yang menyingkirkan orang difabel ke pinggir lingkaran pergaulan dan kehidupan masyarakat, Yesus justru memperdulikan mereka. Pelayanan kepada orang difabel adalah pelayanan penerimaan dan pengikutsertaan adik-adik. Mereka ingin diterima dan diikutsertakan sebagai warga biasa. Mereka itu memiliki percaya diri yang kuat. Sebab itu mereka ingin mandiri dan berkarya. Gereja bisa melibatkan dan mengikutsertakan mereka dalam berbagai jenis pelayanan yang memungkinkan bagi mereka. Pernah ke-12 murid melihat seorang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Yohanes 9 ayat 2. Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Menurut Yesus, yang perlu dipersoalkan bukanlah mengapa orang itu buta, melainkan bagaimana menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam orang itu. Lalu Yesus menyembuhkan dia. Itu sebuah bentuk nyata pekerjaan Allah. Melayani orang difabel adalah menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah kepada mereka adik-adik, yaitu menerima mereka sebagaimana adanya mereka, menghargai mereka, dan memberi kesempatan ikut serta dalam segala bidang kehidupan. Ketika Yesus berumpama tentang undangan perjamuan kerajaan Allah, maka ia berkata, "Bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Lukas 14 ayat 21. Justru orang cacat mendapat tempat yang terhormat dalam kerajaan Allah. Orang cacat pun adalah gambar dan rupa Allah. Wajah orang cacat adalah juga wajah Allah. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk memberi kesempatan menghargai dan menerima orang-orang difabel, orang cacat yang ada di sekitar kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.